Selamat datang di Libya Channel 1784, menyajikan novel cerita, petualangan, perebutan tahta, harta, warisan, dendam dan cinta. Go for watching. Kuil di atas bukit batu. Jilian Hua terpental mundur, dengan patahan pedang, yang tinggal separuh di dalam genggaman tangannya. Huo Qilin setelah mendarat di atas tanah, dia langsung terbang balik ke arah Jilian Hua. Masih dengan cara yang sama, Huo Qilin terbang mengejar ke arah Jilian Hua, yang sedang terpental mundur ke belakang. Jilian Hua untuk mencegah Huo Qilin itu mengejarnya. Dia melontarkan potongan pedang di tangan, yang tidak bisa dia gunakan lagi. Sing! Potongan pedang tersebut berdesing cepat melesat ke arah Huo Qilin. Terang! Hanya dengan sapokan pelan, dengan cakar kaki kanan depannya. Huo Qilin sudah berhasil mukul runtuh pedang Jilian Hua. Menancap di atas tanah, hingga tersisa gagangnya saja. Jilian Hua tidak berani berayal lagi, setelah melihat Huo Qilin semakin menjadi ancaman bagi dirinya. Jilian Hua kini mengeluarkan pedang langitnya. Jilian Hua segera sambil terbang mundur menjauh, dengan sebelah kaki menotol tanah. Dia langsung memberikan satu tebasan dengan pedang langitnya. Sing! Bres! Huo Qilin jatuh tergeletak menjadi singa batu es beku, setelah dia menerima tebasan pedang langit dari Jilian Hua. Tapi hal itu hanya berlangsung sekejap saja, sesaat kemudian Huo Qilin sudah kembali memancarkan api yang jauh lebih ganas, bersinar-sinar menyelimuti seluruh tubuhnya. Potongan es langsung jatuh berhamburan ke sekitarnya. Huo Qilin sudah kembali berdiri dengan gagah, menatap ke arah Jilian Hua dengan tatapan mata penuh amarah. Dia sudah bersiap, untuk memberikan serangan selanjutnya ke arah Jilian Hua. Jilian Hua buru-buru memutar pedang langitnya di depan dada, lalu dia menunjukkan ujung pedangnya menghadap langit. Dalam keadaan terpaksa, tiada pilihan lain, Jilian Hua mengeluarkan jurus pamungkasnya. Pedang langit pemusnah kekuatan semesta. Seberkas cahaya putih turun dari langit masuk ke pedang di tangan Jilian Hua, sebelum kemudian dengan suara teriakan keras. Hiyah! Sing! Pedang langit di tangan Jilian Hua ditebaskan ke arah Huo Qilin, hingga mengeluarkan suara desing keras. Menyadari bahaya yang datang, Huo Qilin segera menggunakan semburan api tiga rasa, untuk menyambut serangan Jilian Hua. Usyah! Benturan cahaya putih dan merah saling menekan di udara. Tapi Huo Qilin dengan api tiga rasa memenangkan pertarungan adu kuat tersebut. Yuming yang berdiri di samping menjadi penonton, melihat Jilian Hua yang mirip dengan sahabat di masa lalunya dalam bahaya. Dia tidak mungkin diam berpangku tangan. Yuming akhirnya mengeluarkan pedang Xuan Yuan-nya, lalu melesat cepat ke depan. Krek-kek! Pedang Xuan Yuan adalah pedang dewa, begitu bergerak, apalagi ditusukkan dari bawah rahang Huo Qilin. Di mana bagian tersebut tidak terlindung oleh sisik kerasnya. Gruar! Huo Qilin meraung kesakitan, sebelum pedang Xuan Yuan ditarik keluar dari tenggorokannya. Kemudian dari samping sebuah tendangan Yuming bersarang di kepalanya. Crash! Des! Huo Qilin akhir terpental jatuh di atas tanah, menimbulkan kabut debu beterbangan. Saat kabut debu hilang, maka terlihat tubuh besar Huo Qilin tergeletak diam tak bergerak di sana.
Dengan nafas pelan, api yang menyelimuti tubuhnya, sebelumnya terlihat berkobar-kobar, kini terlihat redup hingga akhirnya padam. Seiring dengan padamnya api yang menyelimuti tubuh Huo Qilin, Huo Qilin akhirnya tewas, perut dan dadanya sudah berhenti bergerak. Hal itu sebagai pertanda nafas makhluk tersebut sepenuhnya telah berhenti. Setelah Huo Qilin tewas di tangan Yuming, Jilian Hua pun terbebas dari tekanan semburan api tiga rasa yang Huo Qilin itu lepaskan. Kini dia bisa kembali bernafas lega, meski dia harus kehilangan seluruh rekannya. Dia tetap merasa berterima kasih atas kemunculan Yuming, yang bersedia turun tangan membantunya. Jilian Hua segera menyimpan pedang langitnya, lalu dia berjalan menghampiri Yuming, yang sedang berdiri memunggunginya dan berkata pelan, "Terima kasih banyak, kamu sudah bersedia turun tangan menolong. Aku Jilian Hua meminta maaf, bila sebelumnya banyak melakukan hal yang kurang baik terhadapmu," ucap Jilian Hua sambil menjura penuh hormat ke arah Yuming. Yuming segera membalikkan badannya membalas menjura ke arah Jilian Hua dan berkata, "Nona Ji, Anda terlalu sungkan. Dibandingkan pertolongan berulang kali, yang kamu berikan dari awal pertemuan hingga saat ini. Tentu saja pertolonganku, hari ini belum termasuk apa-apa. Lagi pula aku juga tahu, selama ini meski aku dan gurumu, dengan semua orang Tian Chien Pai tidak akur. Tapi denganmu sama sekali tidak, semua ini terjadi karena situasi dan kondisi keberadaan kita. Kita hanya terpaksa harus seperti orang asing yang tidak saling kenal, karena situasi yang tidak memungkinkan." "Bukan begitu," ucap Yuming sambil tersenyum, yang membuat dia terlihat semakin tampan dan gagah. Jilian Hua mengangguk pelan dan berkata, "Terima kasih atas pengertiannya. Maaf. Aku tidak bisa berlama-lama, aku harus membawa mayat mereka kembali ke sekteku. Juga melaporkan situasi yang terjadi di tempat ini." Yuming mengangguk pelan dan berkata, "Baiklah Nona Hua, sampai jumpa. Jaga dirimu baik-baik. Aku permisi." Selesai berkata, Yuming pun membalikkan badannya, lalu melangkah pergi meninggalkan tempat tersebut. Jilian Hua mengulurkan tangan ingin menahan Yuming, tapi pada akhirnya, dia tidak jadi berkata apapun. Selain menarik tangannya kembali, karena tidak tahu mau bicara apa, sebagai alasan meminta Yuming tinggal. Sebentar saja Yuming sudah menghilang dari hadapannya. Jilian Hua setelah menghela nafas kecewa, dia segera melanjutkan pekerjaannya. Menarik sebuah kereta untuk dimuat mayat-mayat rekannya yang gugur. Setelah itu dia segera mengambil arah berlawanan dengan Yuming. Setelah bergerak meninggalkan desa Niuchia, Jilian Hua langsung melakukan perjalanan pendakian, menuju puncak Feng Huangshan. Sedangkan Yuming terlihat kembali meneruskan perjalanannya dengan tujuan Sungai Han, yang terletak tidak jauh dari kota Souchun. Setelah melewati hutan selatan, yang pernah dia lewati dahulu bersama rombongan Tian Chien Pai, dia akhirnya tiba di tepi muara lembah Sungai Han, di mana dulu dia pernah melawan buaya raksasa di tempat tersebut. Yuming menyaksikan tempat tersebut kini mulai penuh dengan sawah, yang digarap oleh penduduk. Sedangkan di tepian sungai juga banyak terlihat orang membangun tambak ikan. Tidak jauh dari lembah tersebut, tepatnya di bukit yang dulunya penuh bebatuan. Kini Yuming menemukan di sana ada dibangun undakan anak tangga, menuju ke sebuah bangunan yang kelihatannya adalah sebuah kuil,
untuk penduduk melakukan upacara sembahyang. Episode sebelumnya, Huo Qilin. Episode berikutnya, kembali ke makam kuno. Kembali ke makam kuno. Yuming yang merasa sedikit penasaran, dia yang harusnya menyusuri tepi sungai Han menuju ke arah hulu sungai. Dia sengaja membelokkan langkahnya menuju ke kuil di atas bukit berbatu itu. Hari juga sudah menjelang sore, pikir Yuming, ketimbang bermalam di tepi sungai. Lebih baik dia bermalam di kuil, sehingga tidak perlu khawatir terkena angin malam yang dingin ataupun merasakan berbasah-basahan bila hujan tiba. Yuming menaiki undakan anak tangga batu dengan santai. Kemudian dia melewati pintu gerbang kuil, melewati halaman sebelah dalam, hingga akhirnya tiba di dalam sebuah ruangan yang sepi, tidak ada siapapun. Selain sebuah patung perunggu yang dibangun di dalam kuil tersebut, menghadap ke arah pintu masuk. Di hadapan patung tersebut ada sebuah meja altar, sebuah tempat dupa yang dupanya masih menyala. Pertanda ada orang yang baru saja habis sembahyang, sesajen sembahyang pun masih berada di atas meja. Hanya saja di sana tidak terlihat ada siapapun. Bahkan penjaga kuil sekalipun tidak terlihat ujung batang hidungnya. Yuming mengedarkan pandangannya sejenak mencari-cari apakah ada orang yang terlewatkan olehnya. Setelah memastikan di ruangan tersebut hanya ada dia seorang, Yuming menghampiri sebuah pilar besar di dalam ruangan. Dia mengambil posisi duduk santai, sambil bersandaran di pilar penyangga bangunan tersebut. Dari sana, Yuming iseng-iseng baru mencoba melihat lebih jelas, patung dewa apa yang disembahyangi oleh penduduk di sekitar sana. Begitu Yuming mencoba untuk melihat dengan lebih teliti, dia sedikit kaget dengan wajah patung tersebut. Ternyata patung itu dibuat berdasarkan wajahnya, yang dijadikan sebagai acuan peringatan masyarakat, untuk disembahyangi. Yuming tersenyum haru, menanggapi kesetiaan para bawahannya yang tidak pernah melupakannya. Termasuk tidak sia-sialah, dia selama ini selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk kesejahteraan mereka, pikir Yuming dalam hati. Yuming kemudian melanjutkan duduk bersandarannya dengan santai, di dalam kuil tersebut. Saat senja tiba, baru terlihat seorang petugas penjaga kuil muncul sambil membawa sebuah lampu minyak di tangan. Petugas jaga kuil, awalnya sedikit kaget dengan kehadiran Yuming di dalam kuilnya, yang biasanya bila sudah malam tiba, akan jadi sangat sepi. Sesaat setelah tersadar dari kagetnya, petugas penjaga kuil itu, baru melangkah menghampiri Yuming dan berkata, "Selamat datang Tuan. Tuan ini siapa? Kenapa Tuan bisa ada di sini?" Yuming bangkit berdiri, menjura dengan sikap sopan dan berkata, "Maaf, aku hanya seorang pengembara, yang kebetulan lewat di sini. Karena kemalaman di jalan, jadi aku putuskan menumpang nginap di sini." Petugas penjaga kuil itu mengangguk penuh pengertian dan berkata, "Tidak apa Tuan. Anda silahkan saja. Itu bukan masalah. Tuan silahkan saja. Aku permisi dulu, mau kerjakan hal lainnya," ucap penjaga kuil sambil tersenyum ramah. Setelah itu dia segera berlalu dari hadapan Yuming. Yuming juga tidak ingin banyak bicara, setelah petugas penjaga kuil pergi berberes-beres. Sekaligus membersihkan meja altar dan menyalakan dupa. Yuming juga kembali duduk santai di sana, sambil memejamkan matanya. Dalam keadaan mata terpejam, Yuming terus mencoba mendalami setiap inti pergerakan sepasang makhluk aneh,
yang pernah ditemuinya di makam misterius. Setelah petugas penjaga kuil sudah pergi meninggalkan ruangan tersebut, Yuming mulai bersilat dan berlatih menuruti gerakan yang pernah dilihatnya dari kedua makhluk itu. Akhirnya Yuming berhasil menciptakan jurus silat yang didasarkan pada pergerakan kedua makhluk aneh itu. Yuming memberi nama jurus ciptaannya dengan nama Jurus Singa Monyet Bersatu. Setelah menyelesaikan beberapa kali rangkaian jurus yang dia ciptakan itu, hingga tidak ditemukan lagi adanya kekurangan atau kelemahan rangkai jurus baru ciptaannya itu, Yuming akhirnya tersenyum puas dan menghentikan latihannya. Dia lalu kembali duduk santai, bersandarkan pilar di dalam bangunan kuil tersebut. Perlahan-lahan Yuming pun terlelap dalam tidurnya, karena tidak berlatih Qi, tidak punya Qi. Yuming memerlukan istirahat tidur dengan tenang seperti orang awam pada umumnya. Dia tidak bisa seperti dulu, tanpa makan, tanpa minum, tanpa tidur, tidak menjadi masalah baginya. Sekarang ini, satu saja dari ketiga hal itu ada yang kurang, itu pasti akan jadi masalah besar baginya. Yuming tertidur pulas hingga suara burung mulai berkicau. Dia baru terjaga dari tidurnya. Setelah merenggangkan otot di tubuhnya, Yuming pun bersiap-siap melanjutkan perjalanannya. Sebelum pergi dari kuil tersebut, Yuming meletakkan beberapa keping perak di atas meja altar. Setelah itu dia baru pergi dari kuil itu dengan hati tenang. Yuming menuruni undakan tangga, hingga tiba kembali di tepi sungai Han. Dari sana Yuming terus melanjutkan perjalanannya menyusuri pinggiran sungai tersebut menuju hulu sungai tersebut yang terletak di arah barat. Yuming terus menempuh perjalanan keluar masuk hutan menuju arah barat. Melakukan perjalanan yang sama seperti dulu, hingga akhirnya dia tiba juga di kolam air terjun, yang bagian atasnya menjadi tempat jalan keluar masuk menuju makam kuno yang pernah dia temui. Yuming berdiri sebentar di tepi kolam air terjun, sambil menatap ke arah ketinggian sana. Setelah mencari-cari dan menemukan tempat yang dicarinya, Yuming baru mengeluarkan pedang Xuan Yuan mengumpulkan Qi Dewa yang disuplai oleh pedangnya. Setelah cukup, Yuming segera melesat ke atas, dengan ilmu mengendarai Mega. Tubuhnya melesat cepat bagaikan anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Setelah menemukan gua yang berada di balik air terjun, Yuming segera melesat menembus air terjun. Yuming harus bergerak cepat, sebelum kehabisan Qi, seperti kemarin. Sehingga menimbulkan kecelakaan fatal yang tidak perlu. Yuming akhirnya berhasil mendarat ringan di tepi mulut gua, yang dia tuju. Setelah memasuki gua tersebut, Yuming langsung berjalan menuju mulut lubang yang pernah diledakkan secara aneh lewat bantuan Pai Si Bei, yang kini disimpannya. Yuming kembali ke dalam ruangan yang ada meja batu, di mana dia menemukan Pai Si Bei dulu. Kini dia melanjutkan perjalanan kembali ke dalam ruangan makam kuno. Setelah menghabiskan beberapa waktu melakukan perjalanan undakan anak tangga yang terus menurun ke bawah, Yuming akhirnya tiba kembali ke dalam ruangan, yang ruang tengah ada diagram bintang dengan sekelilingnya, dikelilingi oleh rune-rune kuno. Yuming langsung menghampiri bagian paling tengah dari formasi bintang. Di bagian tengah tersebut, Yuming mengeluarkan kunci emasnya. Kemudian dia masukkan ke dalam lubang lekukan berbentuk kunci kuno. Sambil melihat reaksi pintu batu besar di hadapannya. Episode sebelumnya,
Kuil di atas bukit batu. Episode berikutnya. Tao Tai. Semesta. Tao Tai. Rurt. Rurt. Sesaat kemudian mulai terdengar suara keras. Pintu batu yang tertutup rapat mulai terbuka secara otomatis. Begitu pintu terbuka, keadaan sebuah ruangan dalam yang gelap gulita segera terlihat. Tidak ada apapun yang terlihat, selain gua gelap gulita. Melihat pintu gerbang sudah terbuka lebar, Yuming segera mengambil kunci emasnya kembali. Lalu dia segera berlari secepatnya, untuk masuk ke dalam ruangan sebelum pintu batu menutup kembali. Di luar perkiraan Yuming, ternyata pintu menutup jauh lebih cepat ketimbang saat dia terbuka. Sehingga dalam jarak 3 meter, di mana pintu hampir tertutup kembali. Yuming langsung melompat ke depan, mencoba menerobos masuk ke dalam sebelum pintu tertutup kembali. Kondisi ini sangat beresiko, sedikit saja terlambat, tubuh Yuming pasti akan tergencet hancur, oleh pintu batu besar, yang sedang menutup dengan sangat cepat. Yuming tidak punya pilihan lain, dan tidak punya waktu berpikir, dia hanya bisa berusaha secepat mungkin, melompat melewati pintu gerbang, yang sedang bergerak menutup. Usyah! Yuming berhasil melewati pintu gerbang, yang kini sudah kembali tertutup rapat. Jarak ujung kaki Yuming dari pintu batu yang menutup, hanya selisih 1 cun. Sedikit saja telat, kaki Yuming musnah terjepit pintu batu berat itu. Ini benar-benar sesuatu pilihan yang sangat beresiko tinggi. Ini semua terjadi karena kunci emas terlalu berharga, untuk ditinggalkan di luar sana. Bila terjadi sesuatu hal di luar sana, dengan kunci tersebut, Yuming tidak akan punya muka bertemu Rumeng, selain itu untuk bisa melepaskan segel gelang berlian yang mengunci kekuatannya. Dia masih harus menemukan 9 makam kuno lainnya, semua mengandalkan kunci emas ini. Agar dia bisa kembali ke kahyangan, dan bisa berkumpul kembali dengan istrinya. Setelah berhasil melewati pintu gerbang, Yuming langsung melakukan gerakan Tiger Sprong. Dengan bergulingan di atas lantai ruangan sebelah dalam sana. Tapi karena ruangan gelap gulita, Yuming tidak bisa melihat posisi lantai dan ruangan tersebut. Ternyata begitu mendarat, Yuming tidak mendarat di atas lantai rata. Melainkan tubuhnya melayang jatuh ke dalam sebuah lubang gelap. Jerit Yuming kaget. Mampus aku, apa tulangku harus patah lagi? Berapa dalam lubang ini? Mengapa begitu banyak rintangan? Batin Yuming sambil mencabut pemantik apinya, untuk membantu dia melihat ke sekitarnya. Tapi pergesekan udara, tubuhnya dengan udara sekitar terlalu keras. Tubuhnya yang tidak berhenti meluncur cepat, menimbulkan angin kuat di sekitarnya. Sehingga pemantik apinya, selalu gagal. Saat dia mencoba untuk dinyalakan. Melihat kenyataan ini, tiada pilihan lain pemantik api disimpan. Kini yang Yuming gunakan sebagai penerangan, adalah pedang Xuan Yuan. Sekali pedang ini dikeluarkan, 2 fungsi sekaligus, langsung manfaatnya bisa Yuming rasakan. 1. Pedang Xuan Yuan bisa bertindak sebagai penerangan bagi Yuming, untuk melihat bagian dasar lubang tempat dirinya terjatuh. 2. Pedang Xuan Yuan bisa membantu Yuming mendarat dengan ringan, saat tubuhnya sedang terjatuh ke dalam lubang hitam tersebut. Yuming akhirnya berhasil mendarat di sebuah lokasi becek, dengan tanah lembut, yang membenamkan kedua kakinya ke dalam lumpur setinggi lutut. Yuming tak berdaya menolak situasi tersebut,
dia hanya bisa merelakan kedua kakinya tenggelam di dalam lumpur yang lembut dan adem tersebut. Setelah berada di dasar lubang tersebut, Yuming bisa melihat jarak dari atas ke bawah hanya sekitar 20 meter. Atau dengan kata lain, tempat ini adalah sebuah lubang sumur raksasa. Yuming yang merasakan sedang ada bahaya besar menantinya di dalam gua tersebut. Dia segera mengedarkan pandangannya untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi dan sedang berada di sekitarnya. Yuming segera mendapatkan kenyataan, di dalam lubang itu, di bagian dindingnya, ada begitu banyak lubang yang mirip gua, yang berderet dari bawah hingga ke atas. Setiap gua seperti ada makhluk yang sedang mengintai dirinya dan mengeluarkan aura pembunuh yang penuh ancaman. Untuk itu meski belum terlihat makhluk apa, yang bersembunyi di balik gua di tempat itu, Yuming sudah bersikap siaga, dengan ilmu tebasan pedang Xuan Yuan. Siap menghancurkan makhluk apapun, yang berani muncul untuk mengancam nyawanya. Sesuai perkiraan Yuming, sesaat kemudian dari gua sekitar Yuming, mulai terdengar suara jeritan pilu, seperti suara lolongan makhluk dari alam neraka. Beberapa waktu kemudian, mulai terdengar suara langkah kaki berat. Makhluk bertubuh berat sedang berlari menghampiri mulut gua. Tidak lama kemudian, saat langkah kaki makhluk di dalam gua sudah terasa semakin dekat. Dari setiap mulut gua, kini terlihat seperti ada sepasang cahaya infrared, yang bersinar terang melesat keluar dari balik gua. Perlahan-lahan mulai muncul sosok-sosok berwarna hijau mengerikan dari balik gua. Tubuh mereka berotot seperti tubuh singa jantan, kepala mereka jauh lebih besar dari badan mereka. Terutama mereka memiliki mulut yang sangat besar, dengan gigi-gigi runcing berukuran besar dan tajam. Mulutnya begitu besar hingga terlihat seperti robek sampai ke ujung rahangnya. Makhluk itu tidak memiliki mata, dua cahaya itu berfungsi seperti sonar, untuk mendeteksi keberadaan mangsa mereka. Selain itu mereka juga mengandalkan indera penciuman dan pendengaran mereka yang kuat dan sangat peka. Melihat kemunculan makhluk yang berlompatan lincah keluar dari dalam gua seperti singa jantan, Yuming langsung mengenali makhluk itu sebagai makhluk terkutuk yang pernah dia dengar dari cerita ayah ibunya sewaktu dia masih kecil di Kahyangan dulu. Tao Tai, gumam Yuming tanpa sadar. Sambil bersiap melepaskan serangan ke sekelilingnya, bila makhluk itu berani bergerak. Makhluk itu kawanannya sangat banyak, jadi bila mereka belum bergerak, Yuming tidak mau mengusik mereka duluan. Yuming berharap mereka akan mundur dengan sendirinya. Tapi Yuming lupa karakter makhluk Tao Tai ini adalah pemakan segalanya. Mereka tidak akan pernah berhenti makan dan merasa kenyang. Mereka bisa memangsa apapun yang lebih lemah dan terlihat oleh mereka, bahkan bila kehabisan makanan, diri sendiri pun akan mereka mangsa. Tapi jumlah mereka tidak pernah habis dan terus berkembang biak dengan sangat cepat. Karena mereka tidak perlu cari pasangan untuk kawin agar mendapatkan keturunan, mereka ini adalah makhluk kelamin ganda. Mereka bisa menggandakan jumlah mereka tanpa perlu pasangan, tingkat reproduksi mereka tinggi. Pertumbuhan dari lahir hingga dewasa sangat cepat, hanya perlu beberapa hari saja. Makanya populasi mereka tidak pernah habis, selama ada sumber bahan makanan, untuk mempertahankan hidup mereka. Mereka akan terus berkembang dengan cepat, tidak mungkin punah. Makhluk-makhluk itu setelah bermunculan mengelilingi Yuming. Sambil mengeluarkan suara lolongan keras,
mereka langsung melompat menerkam ke arah Yuming. Melihat hal itu, Yuming juga bergerak cepat menghindar. Sambil melepaskan sinar cahaya emas melesat ke segala arah. Episode sebelumnya, kembali ke makam kuno. Episode berikutnya, terkepung. Alam semesta, terkepung. Sing, crash. Setiap cahaya kuning emas berkelebat lewat, pasti ada makhluk yang terbelah bagian tubuhnya. Makhluk ini untungnya tidak kebal senjata, darah mereka berwarna hijau. Tapi bila luka yang mereka terima nanggung, tidak sampai terlepas anggota tubuhnya. Mereka memiliki kemampuan generasi luka, yang sangat cepat seperti binatang katak. Sehingga semua luka di tubuh mereka akan pulih dalam waktu singkat. Selain memiliki proses generasi luka yang cepat, mereka juga memiliki kelincahan dan insting hewan buas yang tinggi. Cakar dan gigi mereka adalah senjata andalan, yang mengerikan. Mereka mampu menjadi senjata mematikan bagi lawan-lawan mereka. Yuming melesat ke sana kemari, menghindari serangan dan terkaman dari makhluk-makhluk itu. Sambil melepaskan tebasan pedang Xuan Yuan cahaya emas. Semua berlangsung begitu cepat, ada beberapa luka cakar dari makhluk itu, yang berhasil mampir di tubuh Yuming. Tapi Yuming tidak terluka, karena seluruh tubuhnya terlindung oleh Chi Dewa, yang berasal dari pedang di tangannya. Hanya pakaian Yuming saja yang robek di sana-sini, tidak mampu menahan tajamnya cakar Tao Tai, yang setajam pisau silet. Bedanya silet tipis mudah patah, sedangkan cakar Tao Tai sangat kuat, bahkan cakar Tao Tai mampu menahan pedang Xuan Yuan. Saat cakar dan pedang bertemu di udara terdengar suara kring. Suara keras seperti suara benda logam keras bertemu, bunga api juga berpijar, saat pedang dan cakar bertemu di udara. Baru saja Yuming menyelesaikan puluhan makhluk Tao Tai, yang dia penggal kepalanya, dan beberapa dia potong lengan ataupun kakinya. Dari atas sudah melesat turun puluhan Tao Tai yang lain, menggantikan teman mereka yang tewas. Mereka kembali datang dengan cakar dan gigi mereka yang tajam. Pergerakan mereka sangat cepat, tanpa jeda sedikit pun, mereka terus menerkam ke arah Yuming secara silih berganti. Yuming menyadari wilayah berlumpur di tengah gua, menyulitkan pergerakannya. Dia segera berpindah ke bagian yang lantainya kering keras padat. Di sana Yuming kembali memberikan tebasan pedang Xuan Yuan cahaya emas. Sing, krek kek, sing, krek kek, sing, krek kek, sing, krek kek, sing, krek kek. Puluhan Tao Tai kembali terpotong-potong oleh pedang Xuan Yuan di tangan Yuming. Di tengah Yuming sedang sibuk menghadapi serangan terkaman Tao Tai, yang meluncur dari gua di bagian atas sana. Tiba-tiba sepasang kaki Yuming terkunci oleh gigitan kuat, salah satu Tao Tai, yang kaki tangan mereka telah terpotong oleh tebasan pedang Xuan Yuan, tapi mereka belum mati. Mereka masih mampu menggerakkan kepalanya, untuk memberikan serangan. Bila mereka mendeteksi ada makhluk hidup, yang berada di hadapan mereka. Crash, 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 crash. Yuming langsung memberikan tebasan cepat, memenggal kepala Tao Tai, yang sedang berusaha memangsa kakinya. Setelah kejadian ini, Yuming tidak berani berlaku tanggung, setiap tebasan yang dia lepaskan. Semuanya terarah tepat memenggal bagian leher Tao Tai, sehingga makhluk berbahaya itu tewas seketika. Tao Tai yang meluncur ke bawah, semakin lama semakin banyak.
Mayat Tao Tai mulai bertumpuk-tumpuk, mempersempit area pergerakan Yuming. Sebagian besar Tao Tai yang datang belakangan, mereka terlihat sibuk menelan bangkai rekan mereka sendiri. Hanya beberapa yang menerjang ke arah Yuming, tapi mereka semua segera menjadi tumbal keganasan pedang Xuan Yuan di tangan Yuming. Yuming menatap ngeri ke arah Tao Tai, yang dengan rakus memangsa bangkai rekan mereka sendiri. Di sebelah Yuming ada sebuah mulut gua besar. Tanpa pikir panjang Yuming segera melesat masuk ke dalam gua tersebut. Yuming berlari cepat menelusuri terowongan panjang berkelok-kelok di dalam gua. Sesekali dia bertemu dengan 1-2 ekor Tao Tai di dalam terowongan yang sedang dilaluinya. Yuming tanpa sungkan, langsung membantai Tao Tai yang ditemuinya tersebut. Perjalanannya menyusuri terowongan tersebut, akhirnya berakhir di sebuah ruangan luas, yang dihadapkan dengan pilihan puluhan pintu gua. Yuming sejenak ragu, untuk memilih. Baru saja Yuming berhenti di sana sejenak. Dari arah belakang dia mulai mendengar suara langkah ramai, sedang bergerak mengejarnya. Sedangkan dari bagian depan, di mana terdapat puluhan mulut gua, kini juga mulai terlihat ada Tao Tai yang bermunculan, satu persatu melompat keluar dari dalam mulut gua. Tao Tai itu belum sepenuhnya berhenti mengejar Yuming, mereka berusaha menutup jalan keluar Yuming, dari depan dan belakang. Melihat hal itu, Yuming pun langsung melesat ke tengah ruangan. Menyambut makhluk Tao Tai yang sedang berlompatan lincah, mencoba menerkam ke arahnya. Usyah, crash, bruk. Terkaman makhluk Tao Tai yang paling depan, saling berpapasan dengan Yuming. Dari samping sebuah cahaya emas melintasi leher makhluk Tao Tai itu. Sehingga saat makhluk itu mendarat, hanya tubuh tanpa kepalanya saja yang mendarat di atas tanah, langsung jatuh ambruk diam tak bergerak di sana. Dalam pergerakan berikutnya, sebelum Yuming mendarat di atas tanah, kembali beberapa ekor Tao Tai mengalami nasib yang sama. Begitu Yuming mendarat sudah kembali datang seekor Tao Tai menubruknya dari belakang. Yuming secara refleks bergerak menghindar, sambil menebaskan pedangnya. Sing, crash. Kembali seekor Tao Tai menyusul rekannya yang lebih duluan menjadi Tao Tai tanpa kepala. Baru saja menyelesaikan tubrukan dari belakang, kembali muncul tubrukan dari samping kiri. Sekali ini Yuming membungkukkan tubuhnya ke bawah, sambil menebaskan pedang cahaya emas ke atas. Crash. Bruk. Seberkas cahaya emas, melintas melewati bagian tengah tubuh Tao Tai, yang melintas lewat di atas kepala Yuming. Tao Tai tersebut langsung terbelah dua tubuhnya, jatuh tergeletak di atas tanah. Sementara itu di posisi lain, Yuming yang sedang dalam posisi setengah berjongkok, dia kembali harus menghadapi terjangan Tao Tai lainnya, yang datang dari arah kanan. Bruk. Sekali ini Yuming tidak lagi sempat menghindar dari terjangan makhluk itu. Tubuhnya jatuh terbanting ke atas tanah, dia terseret beberapa meter di atas tanah, di bawah cengkraman kuat sepasang kaki depan makhluk itu, yang mencengkram erat kedua pundak Yuming. Dalam posisi seperti itu, berturut-turut Tao Tai lain datang menyusul menerkam ke arah Yuming. Kemudian mereka mengunci kaki dan tangan Yuming, dengan cengkraman cakar mereka yang tajam-tajam. Yuming yang lincah kini dimatikan pergerakannya, oleh kerubutan Tao Tai, yang menemukan kesempatan mereka, dalam posisi di atas angin. Beberapa ekor Tao Tai yang datang belakangan,
Begitu tiba, mereka langsung membuka moncong lebar-lebar. Mereka dengan ganas berusaha mencaplok kepala Yuming. Yuming dengan cepat menghindar ke samping, sehingga tubrukan moncong itu lewat di sisi telinga Yuming. Episode sebelumnya, Tao Tai. Episode berikutnya, Raja Tao Tai. Raja Tao Tai menghindar dari yang satu, tidak mungkin menghindari yang kedua, ketiga, dan selanjutnya. Bila seperti ini tidak sampai 1 menit, Yuming pasti sudah kehilangan kepalanya, dimakan oleh kawanan Tao Tai yang rakus itu. Begitu pula kaki tangannya, yang dicengkraman erat oleh beberapa Tao Tai lainnya. Yuming pasti akan dibagi-bagi oleh mereka menjadi beberapa bagian. Bila tidak cepat mencari solusi, untuk melepaskan diri dari terkaman Tao Tai, yang sedang mengerubutinya. Pedang Xuan Yuan, Yuming lepaskan dari genggaman tangannya. Pedang itu bergerak sendiri, meluncur cepat menembus kerongkongan, mematahkan tulang leher Tao Tai, yang sedang mengerubuti tubuh Yuming. Dimulai dari Tao Tai yang mengincar kepala Yuming, hingga berakhir di ujung kaki Yuming. Satu persatu makhluk tersebut ambruk ke atas tanah. Dengan satu teriakan keras, mengandalkan kekuatan tenaga luarnya, Yuming melontarkan tubuh Tao Tai, yang sedang mengerubutinya, hingga terlempar ke segala arah. Yuming segera melentingkan tubuhnya ke atas, lalu dia mengulurkan tangannya. Sehingga pedang Xuan Yuan kembali ke dalam genggaman tangannya. Setelah pedang kembali, Chi Dewa kembali mengisi tubuhnya. Yuming segera melepaskan jurus. Tebasan pedang Xuan Yuan, cahaya pedang tak berbatas. Sing, 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 sing. Sing, 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 sing. Ratusan cahaya pedang melesat ke segala penjuru menyerang ke arah Tao Tai, yang bermunculan mengepung Yuming. Kreh, 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 kreh. Kreh, 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 kreh. Satu persatu Tao Tai yang tertembus cahaya pedang, mereka bertumbangan dengan tubuh penuh lubang. Jatuh ambruk ke atas tanah. Tapi makhluk itu memang aneh, meski sudah terluka parah dengan tubuh penuh lubang. Mereka belum juga tewas, bahkan mereka sedang berusaha meregenerasi lubang-lubang di tubuh mereka. Yuming saat melepaskan jurus itu, dia juga sadar, akan ada kemungkinan seperti itu. Yuming yang masih melayang di langit-langit gua, dia segera membentuk puluhan bayangan pedang di tangannya. Lalu bayangan pedang, yang muncul di depan dadanya, dia dorongkan ke bawah. Cahaya pedang itu bergerak cepat menebas leher Tao Tai, yang sedang berjuang meregenerasi diri. Satu persatu Tao Tai tewas dengan leher putus, kepala terpisah dari badan, terkena tebasan cahaya pedang yang Yuming lepaskan. Cahaya pedang itu bergerak cepat, membelah diri, membabat putus setiap Tao Tai yang masih hidup. Beberapa saat berlalu, saat Yuming melayang turun kembali ke bawah. Di tempat tersebut, kembali terlihat mayat Tao Tai yang bertumpuk-tumpuk tewas tanpa kepala. Tao Tai yang menyusul tiba, dengan rakus mereka segera menyerbu bangkai rekan-rekan mereka yang tewas di tangan Yuming. Yuming sendiri kini sedang memilih pintu gua, yang akan diambilnya dengan wajah ragu. Belum Yuming melakukan pilihan,
Tiba-tiba Pai Sepi melesat keluar dari gelang penyimpanan Yuming. Lalu batu itu terbang sendiri, menuju mulut gua ketiga di hadapan Yuming. Yuming dengan gembira segera melesat mengikuti Pai Sepi, memasuki mulut gua ketiga tersebut. Di dalam gua, Yuming terus berlari cepat mengikuti Pai Sepi yang melayang di udara. Membantu menjadi penunjuk jalan bagi Yuming melewati terowongan di dalam gua yang panjang dan berkelok-kelok. Terkadang mereka menghadapi beberapa mulut jalan yang bercabang. Juga menghadapi terowongan, yang membentuk mulut-mulut gua, yang jumlahnya cukup banyak. Berkat petunjuk dari Pai Sepi, semua menjadi lebih mudah. Yuming tidak perlu ragu memilih jalan yang akan dia lalui. Pai Sepi akhirnya membawa Yuming keluar dari sebuah mulut gua. Pai Sepi melayang keluar dari mulut gua tersebut, dia berhenti kira-kira 10 meter dari mulut gua. Dia terus melayang di udara, tidak bergerak maju ke depan lagi. Pai Sepi berhenti di sana, hanya berputar-putar pelan di udara. Yuming segera melesat ke depan menghampirinya. Tapi saat tiba di sana, di mana mata Yuming bisa melihat pemandangan hamparan luas di bawah sana. Sepasang matanya membelalak kaget, melihat pemandangan di bawah sana, yang mirip sebuah lembah yang sangat luas. Di lembah tersebut terlihat dipenuhi oleh makhluk Taotai, yang tidak terhitung lagi jumlahnya. Taotai itu terlihat sedang mengerumuni seekor Taotai berukuran 10 kali lipat lebih besar dari Taotai di sekitarnya. Taotai yang ini berwarna merah, memiliki sepasang sayap, kepalanya juga memiliki sepasang tanduk sapi. Punggung hingga ke ekor dilindungi oleh duri-duri runcing yang menghadap ke atas. Berbeda dengan Taotai yang pernah Yuming hadapi, sebelumnya, mereka tidak memiliki mata. Tapi Taotai yang ini, dia memiliki sepasang mata yang tumbuh di bagian dadanya. Kini sepasang mata itu sedang menatap marah ke arah Yuming, yang berada di ujung tebing di ketinggian sana. Dalam satu lolongan kuat yang menggetarkan seluruh lembah. Semua Taotai di sekitarnya, segera menoleh ke arah Yuming. Tak lama kemudian mereka mulai berlari berhamburan menerjang ke atas. Berusaha menjangkau ke arah Yuming. Yuming menghela nafas panjang dan berkata, "Ini benar-benar sungguh tidak mudah." Selesai berkata, Yuming segera mengeluarkan golok naga emas dipegang di tangan kiri, sedangkan pedang Xuan Yuan dipegang tangan kanan. Lalu dia melesat terjun ke bawah, menyambut kedatangan makhluk Taotai, yang tidak terhitung jumlahnya. Di sana Yuming segera mengamuk dengan sepasang pedang dan goloknya. Silih berganti menebas putus leher Taotai yang berada di sekelilingnya. Berbeda dengan sebelumnya, Taotai yang ini tidak berminat memakan bangkai rekannya, saat bangkai mulai bertumpuk-tumpuk. Di sini di bawah lolongan Taotai bersayap itu, semua Taotai hijau, menerkam ke arah Yuming seperti kesurupan, tidak takut mati. Mereka berubah menjadi kekuatan besar, yang tidak takut mati dan terus-menerus menerjang ke arah Yuming. Tidak tahu berapa banyak Taotai yang terbunuh oleh Yuming, juga tidak tahu berapa lama, Yuming menghabiskan waktunya bertarung dalam kepungan Taotai, yang terus menerjang ke arahnya tanpa henti. Yuming akhirnya kehabisan Chi Dewa, yang disalurkan oleh pedang Xuan Yuan. Akibat dia terlalu forsir penggunaannya, pedang Xuan Yuan kehabisan Chi Dewa untuk disalurkan ke Yuming. Kemampuan Yuming mengalami penurunan secara drastis,
Kini dia hanya bisa mengandalkan kekuatan tenaga luarnya saja. Berusaha menghabisi Tao Tai dengan golok dan pedang di tangannya. Seluruh tubuh Yu Ming kini sudah tidak terlindungi Chi Dewa. Sehingga luka berdarah mulai memenuhi tubuhnya, yang terserempet serangan Tao Tai yang mengepungnya. Episode sebelumnya, terkepung. Episode berikutnya, kekuatan cincin berlian.